semua Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas untuk memimpin doanya? Oke, teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Sa. Oke, jadi pada hari ini sebelum Ibu mulai, mungkin Ibu akan cek kehadiran dulu. Oke, kok ini kayaknya ada yang kosong-kosong ya? Tahu Bu, kan kita habis istirahat, nggak balik Bu. Oh, Masih di kantin Bu. belum balik. Jadi berapa orang lagi? 2 orang lagi? 2. Oke, nanti coba kita lihat ya mereka itu datang telatnya karena apa. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja. Jadi iya. Abis dari mana dulu tuh? Dari kantin Bu. Abis dari kantin. Oke, kalian tahu gak ini jam berapa? Nggak tahu. Saya nggak tahu sih Bu. Pacar saya belum masuk kelas. Jadi saya Oh my nungguin God. dulu. Oke, nggak apa-apa. Silakan duduk lain kali, nggak boleh ya. Lain kali nggak boleh ya, diulangin lagi. Ulangin aja Bu. Masa gara-gara pacar Bu? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang organel sel. Jadi sebelum Ibu masuk ke organel sel itu apa, Ibu mungkin akan recall dulu nih pertemuan kemarin kita bahasnya apa aja ya? Ada yang tahu? Iya, silakan. Minggu lalu tuh kita membahas mengenai struktur utama yang ada pada sel Ibu. Oke, struktur utama pada sel. Ada yang tahu struktur utama itu apa aja? Saya Bu. Ya. Struktur utama sel itu ada membran sel, sitoplasma, sama nukleus. Oke, terima kasih Umay dan Mute atas jawabannya. Jadi minggu kemarin kita bahas tentang struktur utama sel, yaitu ada sitoplasma, ada dinding sel, dan juga ada nukleus. Oke. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita dapat mengidentifikasi dan juga menjelaskan organel penyusun sel dan juga fungsinya. Jadi nanti Ibu akan memakai model pembelajaran Make a Match, kemudian nantinya di situ ada kalian akan mengisi LKPD dan juga nantinya akan melakukan quizzes. Oke, sekarang bisa dilihat kalian di layar. Ada yang tahu gambar A sama gambar B apa? Saya Ibu. Apa Rizka? Kalau gambar yang A itu pabrik, kalau yang B itu sel. Ya, oke, boleh. Pabrik. Bener ya, yang A itu adalah pabrik. Nah, pabrik ini di sini kan biasanya ada kayak mesin-mesinnya, habis itu ada strukturnya. Nah, di situ dilihat kayaknya pabriknya itu lagi produksi gitu. Ada asapnya kan yang ada di langit-langit itu. Nah, ada yang tahu hubungan dari kedua gambar itu? Apa? Gak ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, polusi udara. Bukan ya, kita lagi gak belajar ini hari ini, oke? Oke, jadi karena belum ada yang tahu, jadi anak-anak kita akan belajar tentang sel. Jadi sebagai sel itu diibaratkan sebagai pabrik, di mana di dalam sel-sel itu ada banyak struktur atau organel yang nantinya itu menjalankan fungsi dan juga aktivitas mereka untuk menghasilkan produk seperti yang di pabrik ini. Nah, oke, jadi kalau misalnya Ibu tanya, kalau di pabrik, kalau mesinnya nggak jalan atau rusak, nanti produksinya gimana? Berhenti Bu, nggak jalan. Berhenti, macet. Iya betul, sama halnya kayak sel. Jadi kalau misalnya organel atau komponen yang di dalam sel itu rusak atau mungkin terganggu, maka akan mengakibatkan terganggunya aktivitas sel itu sendiri. Oke. Sekarang ada yang tahu apa itu organel sel? Saya tahu Ibu. Oke, Rizka, apa Rizka? Organel sel itu bagian-bagian kecil yang ada di dalam sel Ibu.
Ya, bagian-bagian kecil yang ada di dalam sel. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban Rizka? Sarah, oke, apa Sarah? Ibu, organel sel itu komponen yang ada di sitoplasma yang mempunyai fungsinya masing-masing, Bu. Iya, betul. Oke, terima kasih Rizka dan Sarah atas jawabannya. Jadi, organel sel itu adalah struktur kecil atau komponen kecil yang terdapat di dalam sel, khususnya di dalam sitoplasma sel, yang masing-masing komponen itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi, yaitu model Make-A-Match-nya. Di sini nanti, mohon perhatiin dulu, soalnya di sini aturan mainnya agak cukup kompleks ya anak-anak. Jadi nanti ibu akan bagi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, di sini kelompok 1 itu biar cepet Siva, Esa, Mute dan juga Umay. Kelompok 2 kelompok 1 Rizka, Sarah, Nadia dan juga Devia. Nah, ini kelompok 2 ya. Nah, kemudian kemudian ibu kasih LKPD-nya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ibu punya kartu. Ada 2 kartu. Tar dulu, diam. Ada 2 kartu nih, ada kartu kuning sama kartu hijau. Kartu kuningnya buat kartu kuning bola ya. Oke, ini buat Rizka. Buat Rizka. Jadi nanti kalian ibu bagiin. Kan ini ada 2 kelompok ya. Nanti ambil satu perwakilan dari kelompok 1 dan juga 2 untuk sweet nih. Abis sweet yang menang bakal bisa milih mau kartu jawaban atau kartu soal. Nah, oke. Udah habis itu nantinya kalian kalau bisa nih kelompok 1 dapatnya dia kartu soal. Nanti ibu kocok. Nah, habis itu nanti ibu kasih, tolong diam dulu ya. Sarah, kartu kuning. Jalan terus ya. Oke. Kemudian anak-anak mohon diperhatikan dulu ya ibu ngomong. Oke, Bu. Nah, habis itu nantinya tugas kalian akan mencocokkan kartu jawaban sama kartu soal yang cocok. Gitu, nanti waktunya ibu kasih 2 menit. Oke, nanti kalau misalnya di dalam 2 menit itu kalian belum mendapatkan pasangan, artinya akan mendapatkan hukuman, yaitu nanti tugas tambahan. Nah, kalau misalnya soal sama jawabannya benar, maka akan mendapatkan hadiah dari ibu. Oke? Oke. Nah, dan untuk di LKPD-nya, anak-anak boleh diperhatiin dulu ibu di depan. Oke. Coba dilihat dulu LKPD-nya. Dah, nah jadi kalian cukup mengisi halaman yang tabelnya aja. Jadi untuk lembar berikutnya nanti itu akan dikerjakan di pertemuan selanjutnya, oke? Jadi sambil kalian diskusi, sambil kalian isi LKPD-nya. Oke? Boleh berdiri dulu semuanya. Berdiri. Udah? Oh ya. Dah, di sini kelompok 1. Di sini kelompok 2. Dah, siapa perwakilannya? Silakan, Sarah. Kita menang. Ayo cepat. Waktu. 1, 2, 3. Oke. Jadi kelompok 2 mau milih kartunya apa? Jawaban atau soal? Soal. Oke, soal. Kuning ya. Berarti yang kalah dapat jawaban. Jalan terus, Bos. Oke. Jalan terus. Kemana kita? Oke, di sini. Oke, sini dong.
boleh duduk gak Ibu? Berdiri dulu. Ibu kasih dulu. Berdiri dulu. Oke, di sini Ibu kasih kartunya. Jangan dibuka dulu ya, anak-anak. Jangan dibuka dulu. Nah, oke. Jangan dibuka dulu, nggak dibuka. Nah, jadi oke, nanti jangan dibuka dulu, anak-anak. Ya Bu, komunikasi Bu, maaf. Anak-anak jangan dibuka dulu ya. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. 2 menit. Ini tinggal nyari. Ayo nggak dipasangin ke kelompok sebelahnya. Lihat dong, lihat soalnya kocak. 4S. Bukan. Jawabannya. Oke. Udah. Ada kendala? Udah. Oke. Yang udah mohon duduk lagi. Nanti kalian akan presentasi ke depan kelas ya. Udah. Ada yang belum dapat pasangan? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Lah, kocak. Bu, Mutia dihukum. Dia belum ketemu. Waktunya tinggal 30 detik lagi, teman-teman. Saya udah baik, Bu. Udah? Udah semuanya? Udah semuanya? Oke. Udah semuanya ya berarti ya? Oke, Ibu akan akhiri waktunya. Oke. Udah semuanya? Bener nih ya? Ya Bu, benar. Kalau yang belum dapat pasangan nanti dapat hukuman. Oke. Oke, selanjutnya ada yang mau presentasi dulu di depan kelas yang pertama? Oke, Sarah sama Umay, boleh ke depan. Ayo Umay, bacain Umay. Oke, jadi Gak apa-apa kan Bu, acak Bu. Boleh. Oke, jadi soalnya itu ada suatu protein akan disekresikan keluar sel. Haha. Apa saja organel yang berperan mulai dari pembacaan informasi genetik hingga protein dikemas? Jawabannya? Jawabannya apa? Nah, jawabannya itu yang nukleus, ribosom dan juga badan Golgi, Bu. Nukleus, ribosom sama badan Golgi. Yang mana soalnya? Yang suatu protein. Suatu protein, Bu. Dah, oke. Nanti kita cek di akhir ya. Oke, untuk teman-teman apa? Saya, Bu. Aduh, sebentar. Bu, saya aja yang pilih, Bu. Saya yang pilih. Anak-anak, Saya yang pilih, Bu. Anak-anak, boleh minta tolong perhatiannya. Oke, sebelum Ibu cek konfirmasi jawaban sama soalnya benar, di antara kalian ada nggak nih yang menanggapi apakah jawaban sama soal itu cocok atau enggak? Cocok. Mik dong. Cocok nggak? Cocok. Oh, Esa mau menanggapi, boleh. Silakan Esa. cocok Bu, bener. Saya setuju juga. Menurut saya 3 organel ini kerjanya itu saling bergantung Bu. Jadi kalau ada satu yang yang ada masalah atau kerjanya bermasalah, itu bisa mempengaruhi organel lainnya. Misalnya pas bikin protein, kalau ribosomnya nggak jalan, padahal DNA-nya udah lengkap, atau badan Golgi juga udah siap. Nah itu tetap proteinnya nggak bisa terjadi, nggak bisa terbuat gitu. Ya oke, terima kasih Esa atas tambahannya. Wih, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Oke, sekarang Sarah coba tunjuk organelnya yang dimaksud apa? Oke, iya, tenangnya Rizka. Oke, sambil Sarah nunjuk ke organnya, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Iya. Pakai yang ini, coba ini ya. Oke, jadi benar jawaban dari Sarah dan juga Umay kalau misalnya benar jawaban, mohon tenang ya anak-anak.
bener jawaban si Sarah dan Umay, yaitu nukleus, ribosom, dan lembaga Golgi. Nah, di sini ketiganya itu dia memiliki peran masing-masing dan juga saling membutuhkan. Di mana yang pertama itu nukleus. Nukleus sebagai pusat inti sel, di mana di dalam nukleus itu terdapat DNA. Nah, habis itu kemudian dari nukleus dari DNA tersebut akan berubah menjadi RNA, dan kemudian RNA tersebut akan mensintesis protein menjadi protein yang belum siap matang. Nah, kemudian dari ribosom itu akan ke badan Golgi. Badan Golgi itu adalah untuk menyiapkan protein-protein siap jadi yang akan disalurkan ke organel tubuh lainnya. Oke? Jadi udah belum selesai Sarah dan itu? Jelek lama banget nih. Berisik lu. Oke, udah? Udah bukan kartu merah, kartu hitam dikeluarkan. Udah Sarah dan Umay? Udah? Kan dia 3. Oh, udah 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Sarah dan Umay. Oke, selanjutnya pasangan kedua siapa? Kita boleh Oke. Boleh. Mohon tenang anak-anak. Mohon tenang anak-anak. Oke, silakan. Mute dan Devia. Soalnya itu jika ada protein rusak atau limbah dalam sel, organel apa yang bertanggung jawab untuk menghancurkannya? Jawabannya Lisosom. lisosom. Oke. Teman-teman gimana jawaban dari Devia dan juga Umay, apakah benar? Mutia, Bu. Benar? Iya. Devia dan Mutia, Bu. Mutia, apakah benar? Oke, benar ya semua ya. Oke, boleh digambar dulu nih. Siapa yang mau gambar? Ditunjuk. Ya. Oke, jadi sambil kita nunggu tunjukan dari pasangan kedua, jadi jawaban mereka berdua itu benar, yaitu jika ada protein rusak atau limbah dalam sel organel, apa yang bertanggung jawab untuk menghancurkannya. Nah, jadi lisosom itu gunanya untuk menghancurkan sel-sel yang rusak. Jadi di lisosom itu terdapat enzim pencerna seperti enzim protase, lipase, dan juga nuklease yang dia gunanya untuk menghancurkan protein-protein yang sudah tua. Oke, udah semuanya. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Tepuk tangan dulu dong. Ini siapa lagi? Oke, selanjutnya pasangan yang ketiga. Boleh. Soalnya itu saat sel membelah, organel apa yang membantu membentuk spindel atau kromosom terbagi rata? Jawabannya sentriol. Iya. Iya. Penjelasannya gimana? Oh ya, jadi sentriol itu adalah organel kecil yang berbentuk silinder yang terdapat di dekat inti sel hewan. Saat pembelahan sel, sentriol membantu membentuk struktur yang disebut benang spindel. Iya betul. Jadi teman-teman gimana jawaban sama soal dari temannya? Benar atau enggak? Benar ya? Benar. Oke, nih silakan tunjukkan gambarnya. Kamar mandi boleh nggak? Boleh, silakan Sarah. Oke, jadi Ibu izin jelasin dulu ya. Ibu jelasin dulu ya. Jadi benar jawaban dari Nadia dan juga Syifa. Jadi benar saat sel akan membelah, organel apa yang membantu membentuk benang spindel agar kromosomnya terbagi rata. Jadi benar jawabannya itu adalah sentriol, di mana sentriol itu dia akan berfungsi untuk pembelahan sel, di mana dia cuma ada di sel hewan aja gitu. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu ke pasangan yang ketiga. Oke, selanjutnya pasangan yang terakhir ada siapa? Oke, yang terakhir. Dengerin ya. Kamelan banget tuh baju. Iya dong, emang kayak Allah. Nih.
Oke, nomor satu soalnya saat sel membutuhkan energi untuk aktivitasnya, organel mana yang paling berperan dan di mana proses tersebut terjadi? Ya, jadi jawabannya itu mitokondria sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel karena fungsinya dalam menghasilkan energi berupa ATP untuk menjalankan berbagai aktivitasnya yang ada di dalam sel. Oke, oke, jawaban temannya apakah benar, teman-teman? Betul, betul. Oke, boleh silakan ditunjuk dulu gambarnya. Jadi benar ya jawaban Esa dan juga Rizka, kalau misalnya saat sel membutuhkan energi untuk aktivitasnya, organel mana yang paling berperan? Ya, silakan masuk Sarah. Ya, silakan duduk kembali ya. Ya udah sih Ya. bisa. Yang itu tuh yang keren, yang putih keren. Yang ini kocak. Oke, mohon tenang ya anak-anak. Oke, jadi mitokondria ini disebut sebagai power of cell, di mana dia ada produksi dari yang namanya respirasi seluler, di mana respirasi seluler ini dia akan menghasilkan ATP gitu. Udah selesai? Oke, beri tepuk tangan dulu dong ke pasangan yang terakhir. Oke, coba kita cek jawabannya ya guys, apakah semuanya benar? Benar. Iya, iya. Boleh duduk dulu, ya. Iya, oke, tunggu. Oke, karena semuanya udah presentasi dan juga menjawab benar, Ibu akan kasih sebuah gift. Nah, nanti ini dibaginya pas selesai kelas aja ya. Oke, boleh tenang dulu, oke? Selanjutnya, oke, selanjutnya kita akan main quizzes. Nah, oke, quizzesnya itu Ibu kasih waktu 3 menit ya. 3 menit. Boleh di-scan dulu barcode yang ada. Di sini juga ada kode kelasnya. Apa? Iya. Ada apa keluarnya? Enggak, Bu. Oh iya emang suka kayak gitu. Nggak apa-apa udah. Ada yang berkendala? Bisa. Bisa, semuanya bisa. Bisa. Oke, Ibu mulai ya kuisnya. Let's go. Gas. Panik. Coba Bu, Ibu mulai aja, coba Ibu mulai. Mulai ya. Ya coba. Mulai dulu Bu. Baru satu peserta. Siapa bisa? Nggak bisa. Bu, kalau mau mundur terus masuk lagi Bu. Hah? Keluar kelas? Enggak, di setting ulang gitu loh. Oh. Setting ulang aja. Ya udah Bu, nggak apa-apa Bu, kita ini aja nggak usah ditampilin. Oh ya udah, oke. Nanti kalau nilai saya 100 yang ini. Oke, nanti Ibu pantau ya yang udah ngerjain quizzes. Benar. Dan mulai belum Bu? Bentar. Udah dimulai dari sekarang. Udah selesai Bu. Mohon maaf ya, kita minta. Yes. Anak cerdas. Yes, girl. Udah kan minus nilainya ya, Bu? Solid ya, Sarah ya. Yes, girl. Yes, girl. Ada yang berkendala? Udah Bu, Nggak udah ada. selesai Bu. Lihat bonus saya Udah selesai? Udah selesai, mudah kan itu kan? Mudah ya, tapi masih ada 2 menit lagi, boleh dikerjain lagi dulu. Baik Ibu. Bagi-bagi agar boleh, tapi sambil dikerjain ya. Mama Sambil yang dikerjain. hijau. Iya, nggak tenang nggak Ibu bagiin. Boleh tenang dulu ya. Udah jelas teman-teman. banget lo minta rasa apa. Bu, saya yang ungu Bu. Hijau. Yang ungu buat saya Bu. Ah, Rizka pakai.
2 menit lagi. Hijau. Iya, sabar. Yang suaranya gede, ibu nggak bagiin. Yang suaranya gede, ibu nggak bagiin. Yang suaranya gede. Tuh kan. Apa ya? Ini aja. Banyak hijau. Beda-beda. Ini mangga itu. Lagi hijau miskin. Oke, anak-anak makannya nggak di dalam kelas ya, nanti di setelah pelajaran. Oke, makannya setelah pelajaran ya. Oke, udah semuanya udah disubmit. Udah. Oke. Udah ya. Kurang ajar ngambil hijau gue. Oke, udah. Bu Udah bocor. semua. Oke, jadi ya udah Sarah disimpan dulu ya Sarah. Oke, jadi sebelum ibu menutup pelajaran hari ini karena kita udah diskusi juga, udah kuis juga, ada yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini kita belajar apa aja? Boleh silakan. Jadi kita hari ini tuh jadi tahu ya mengenai organel sel itu punya fungsinya masing-masing. Asik. Terus mereka ini saling bekerja sama biar sel yang ada dalam tubuh kita tuh berjalan dengan baik. Misalnya tadi nukleus itu ngatur aktivitas sel, terus ada ribosom buat bikin protein, terus ada lisosom juga yang untuk memecah sel yang rusak. Oke, terima kasih Devia atas penjelasannya. Tepuk tangan dulu ya teman-teman. Oke, jadi pada hari ini kita belajar tadi tentang banyak organel sel, ada mitokondria, ada ribosom, ada badan Golgi, habis itu ada sitosol, yang mana organel tersebut itu mempunyai fungsi dan juga perannya berbeda-beda. Terus habis itu selain itu tadi kita juga sempat juga nunjuk-nunjuk bagian dari beberapa organel. Tapi di sini kita baru bahas sekitar 7 organel. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita masih bahas tentang organel sel lagi, tapi yang lebih dalam kita bahas lagi organel-organel yang belum kita bahas. Oke? Boleh Ibu minta kembali LKPD-nya? Oke, nanti ini Ibu akan bagiin lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu gak teman-teman? Cukup ya. Oke, mungkin sebelum Ibu akhiri kelas hari ini kita tutup dengan doa. Boleh ketua kelas? Oke, baik teman-teman, sebelum mengakhiri kita tutup dulu dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, nanti ya Sarah. Oke, terima kasih ya Sarah. Oke, jadi pada hari ini mungkin cukup untuk pelajaran hari ini. Semoga materi hari ini itu diterima dengan baik sama kalian. Nggak cepet lupa ya, nggak cepet ke distract sama Agar tadi. Oke, jadi cukup sekian cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin kan?